미션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai materi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Baik, untuk menginisiasi waktu, saya persilakan kepada rekan kelompok kami untuk membawakan materinya. Saya persilakan dengan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membawakan pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum adalah suatu dasar yang mengatur sebuah proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang lebih efektif dan efisien. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif. Di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerjaan kurikulum membuat keputusan atau mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan kurikulum atau disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa peserta didik ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan serta menilai sehingga jauh mana perubahan itu telah terjadi pada diri peserta didik. Adapun yang dimaksud kesempatan belajar atau learning opportunity adalah hubungan yang telah direncanakan dan terkontrol antara para peserta didik, guru, bahan, dan peralatan serta lingkungan belajar. Itulah tadi materi dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi presentasi dari materi pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materi. Baik, saya akan memaparkan materi saya mengenai sumber prinsip pengembangan kurikulum. Sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum menurut Khalifah mengemukakan bahwa pada prinsip pengembangan kurikulum paling tidak ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, yaitu data empiris, data hasil penelitian, kisah rakyat yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, serta pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat. Berdasarkan sumber-sumber pengembangan yang dikemukakan oleh pihak tersebut, terdapat dikategorikan bahwa hanya ada 2 sumber yang menjadi prinsip pengembangan kurikulum, yaitu sumber ilmiah dan sumber non-ilmiah. Selanjutnya, sumber pengembangan kurikulum terdapat 5. Yang pertama itu kehidupan dan pekerjaan orang tua, yang kedua budaya masyarakat, yang ketiga anak, keempat pengalaman penyusunan kurikulum sebelumnya, dan yang terakhir itu tata nilai di masyarakat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi dari kedua. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum dengan apa saja prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Adapun tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum ada 3, yaitu yang pertama anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh. Adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh serta telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang sehingga bisa dibuat dan digeneralisasikan dan bisa diberlakukan di tempat yang berbeda. Tipe ini tidak akan mendapat tantangan atau kritik karena sudah diyakini oleh orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Tipe prinsip yang kedua yaitu anggapan kebenaran parsial, adalah suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tapi sifatnya belum bisa digeneralisasikan karena dianggap baik dan bermanfaat. Tapi tipe prinsip ini bisa digunakan, namun dalam penggunaannya biasanya masih mengandung pro dan kontra. Adapun tipe prinsip yang ketiga yaitu anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis. Selanjutnya materi tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum terdapat 2 prinsip, yaitu prinsip khusus dan umum. Adapun poin dari prinsip khusus yaitu prinsip yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan inti dari semua kegiatan pendidikan dan merupakan arah
Pengembangan kurikulum memastikan bahwa produk bersifat sederhana, fleksibel, dan mudah diterapkan, sehingga dapat disesuaikan dengan siswa serta disituasikan oleh tempat dan waktu yang selalu berubah. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Dengan kata lain, vertikal dan yang horizontal selalu ada dalam kurikulum. Pengalaman belajar yang ditawarkan oleh kurikulum harus fokus pada kesinambungan kelas antar jenjang pendidikan dan beragam aktivitas. Prinsip yang keempat yaitu prinsip efisiensi, dan prinsip yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Itulah tadi pengembangan materi dari kelompok 6 yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung di Institut Agama Islam Negeri Yayan Parepare, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam Payungun. Berjuang dalam Islam, tegak dalam iman. Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yakni seseorang atau sosok guru yang peduli dengan peradaban dunia.